Anda pikir realitas hanya satu ini? Realitas amat sangat banyak, realitas itu. Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini kita tahu ya, kita bahas tentang agama. Agama di Indonesia ini kan lahir dengan pendapat yang berbeda-beda, dan semakin kesini masalah perbedaan itu semakin banyak gitu. Banyak orang yang menyalahkan menggunakan agama sebagai alat perpecahan seperti itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara membungkus problematika tersebut atau sebuah perbedaan menjadi sebuah seni yang indah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Barul Ulum, biasa dipanggil Simbe. Saya mau bertanya kepada seluruh yang bisa menjawab, seluruh orang yang bisa menjawab. Sebenarnya bumi itu datar atau bulat? Udah itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk dalam hal ini menurut perspektif Al-Quran ya, tetap agama itu mengklaim bahwa dirinya lah yang paling benar. Itu harus kita pahami. Misalkan saya ditanya, mohon maaf, agama Kristen itu benar atau salah? Berhubung saya ini orang yang beragama Islam, pasti saya menjawab salah. Begitu juga ketika ada orang Islam tanya kepada orang Kristen, apakah agama Kristen itu benar? Jawabnya pasti benar. Nah, ini karena memang setiap agama mengandung nilai eksklusivitas dirinya. Akan tetapi bukan berarti terus kemudian kita meyakini kebenaran semua agama. Ya, ini karena hal yang menjadi prinsip di dalam Islam bahwa innad dina indallahil Islam. Nah, dari prinsip inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembangkan dari ayat tersebut menjadi la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jadi memang tidak ada paksaan dalam Islam itu untuk para orang-orang yang di luar Islam untuk dipaksa masuk Islam, ini memang tidak ada. Karena sudah jelas qad tabayyana rusydu minal ghayy, mana yang benar dan mana yang salah. Nah, dari pemahaman ini harus kita kembangkan bahwa nilai eksklusivitas yang ada di dalam masing-masing agama ini kita jadikan sebagai dasar untuk saling menghormati, untuk saling istilahnya bukan untuk saling membenarkan ya, tapi untuk saling menghormati gitu saja. Karena memang negara kita ini bukan negara Islam, ada beberapa agama yang diakui di Indonesia, maka kita harus menghormati itu tanpa meyakini kebenaran agama lain. Itu saja. Kita tidak meyakini kebenaran agama lain bukan berarti kita tidak menghormati. Kita tetap menghormati, toh nyatanya ketika mereka menjalankan ibadah masing-masing, kita tidak mengganggu mereka. Ketika mereka melakukan aktivitas keagamaan mereka, silahkan, kita tidak berhak untuk mengganggu mereka. Nah, inilah yang harus kita jadikan sebagai prinsip perbedaan masing-masing yang ada di dalam agama. Ini tidak bisa kita jadikan sebagai hal yang justru bisa memecah belah umat ya. Akan tetapi bagaimana kita ini bisa berdakwah dengan cara berseru, bukan berdakwah dengan cara berseteru ya. Perbedaan-perbedaan yang ada ini kita lihat sebagai warna-warni kehidupan yang ini justru menjadi keindahan tersendiri. Sebagaimana ketika kita melihat warna-warni pelangi, jika pelangi itu hanya satu warna itu tidak indah. Makanya di sana ada warna-warni kehidupan dengan segala perbedaan yang ada. Kita harus berpegang teguh pada prinsip keyakinan bahwa agama yang kita peluk ini adalah benar, agama yang lain harus kita hormati, bukan terus kemudian kita perangi, bukan kemudian kita musuhi ya. Itu yang menjadi prinsip. Kemudian yang kedua, pertanyaan mengenai bumi itu bulat atau datar, karena ini mesti terkait dengan istilah kaum bumi datar ya.
Jadi Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam kitab Layatihil Batil ya, itu menjelaskan bahwa bumi itu bulat tapi tidak bunderser tapi elips ya, elips ya, betul. Itu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitab Layatihil Batil, silahkan dibuka ya. Kalau di dalam Al-Quran entah itu ilmu saya belum sampai atau bagaimana, ini yang dijelaskan ini tidak menjelaskan secara detail ya, karena itulah konsep grand teori Al-Quran. Jadi Allah ini hanya sekedar menjelaskan secara umum ya, teori umumnya. Nah, untuk masalah detailnya ini diserahkan kepada akal manusia untuk bagaimana menemukan detail dari hal tersebut ya. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kalau saya ditanya mana yang agama yang paling benar, Islam, karena saya penganut Islam. Kalau ada orang yang mengatakan semua agama itu sama, benar, itu untuk menambahi apa yang dikatakan oleh beliau Gus Nasih. Terus selanjutnya Mas Simbe ini tanya datar atau bulat bumi ini. Sejauh pengalaman saya yang perjalanan mulai Sabang sampai Merauke, saya pernah di Sumatera, pernah di Maluku, pernah di Papua, saya kok gak melihat kebulatan bumi. Yang ada hanya datar dan belenduk gitu aja. Ada gunung, ada laut kayak gitu. Saya belum menemukan itu. Itu perspektif saya, karena pengalaman saya. Mungkin Mas Abrang punya pengalaman lain, monggo. Bumi bulat, bumi. Oke. Mungkin saya merespon yang pertama tadi tentang perbedaan, Mbak ya. Setahu saya perbedaan itu, potensi perbedaan itu di mana-mana ada, nggak hanya urusan agama. Hanya kita bisa mentolerir atau tidak, atau hanya kita bisa membijaksanainya atau tidak. Contohnya begini, saya mengeluarkan kalimat nih, saya baru saja, dibandem ki bahasa Indonesianya apa ya? Ditimpuk, itu pun dilempar. Saya baru saja dilempar batu. Kalimatnya jelas atau tidak? Anda paham nggak kalimat saya itu? Saya baru saja dilempar batu. Paham nggak kalimat saya? Paham? Duh, angeli, orang sampai mikir ruwet-ruwet. Saya baru saja dilempar batu. Lotrak. Paham nggak? Ada perbedaan pendapat nggak di situ? Nggak ada? Ada. Bedanya apa? Batunya warnanya apa? Ada yang membayangkan putih, ada yang membayangkan merah, ada yang membayangkan batu baterai. Boleh toh? Karena namanya batu toh. Nah, terus ada yang membayangkan besarnya sak kepel, ada yang membayangkan besarnya sak jempol. Ini kan beda semua nih interpretasinya, tapi kita sampingkan perbedaan itu karena sudah cukup informasinya untuk kita bisa mengetahui apa yang terjadi. Paham maksud saya? Jadi pada dasarnya kita ngomong apapun pasti ada bias dan ada perbedaan. Jangankan sebuah konsep yang besar, hanya konsep segitu aja pasti ada perbedaan. Cuman kita bisa memilah, wes rapopo, nggak perlu sedetail itu pengetahuannya tentang batunya, yang penting saya tahu kejadiannya, kan gitu. Itu kan proses toleransi, itu proses memahami. Paham nggak maksud saya? Jadi apapun yang kau katakan, jajal kowe nganggo kalimat apa wae, pasti ada interpretasi lain, pasti ada perbedaan pendapat. Cuman kita bisa memahami atau tidak. Kalau setahu saya Islam mengajarkan bahwa kita toleransi, kita mengajarkan menghargai pendapat orang lain, agamamu agamamu, agamaku agamaku, dan seterusnya, karena persamaan itu pasangan dari ilmu. Dan persamaan itu gini, kalau ilmu pengetahuan itu
kemampuan membedakan A dengan B. Membedakan nomor satu. Itu namanya pengetahuan. Al-alim. Kalau setahu saya al-alim itu selalu ditemani dengan al-hakim. Al-hakim itu artinya kebijaksanaan. Pengetahuan itu kemampuan membedakan, kebijaksanaan itu kemampuan untuk mencari persamaannya. Paham maksud saya? Ini kambing, ini wedhus, padha wae kuwi. Ini kambing, ini sapi, ini ayam. Itu pengetahuan. Ini sama-sama makhluk Tuhan, itu kebijaksanaan. Ini sama-sama bermanfaat buat manusia, itu kebijaksanaan. Nah, kadang-kadang kita perlu pakai pengetahuan, kadang-kadang kita perlu pakai kebijaksanaan, tergantung tempatnya. Untuk teman-teman yang jomblo ini, kalau Anda cari pasangan, jangan pernah pakai pengetahuan. Lebih cepat pakai kebijaksanaan. Dek, senengnya film apa, Dek? Avenger. Aku juga loh, Dek. Wah, lebih cepat deketnya. Senangnya film apa, Dek? Horor. Aku juga loh. Kalau Anda pakai pengetahuan, Anda senangnya film apa? Horor. Film cah cilik ngono ae seneng. Film tuh yang beneran. Oh, seneng ora pasangannya? Enggak kan? Bagaimana kebijaksanaan itu membawa perdamaian, dan pengetahuan kadang-kadang bisa membawa perpecahan justru. Walau kadang-kadang penting juga kita pakai pengetahuan. Jadi pengetahuan harus seimbang dengan kebijaksanaan. Perbedaan itu pasti di mana-mana ada. Wes toh, tidak ada satu orang pun sama di dunia ini. Saya harus ngomong teori heuristik kalau hermeneutik tentang itu. Tapi tidak ada satu orang pun sama di dunia ini. Kalau sama, ngopo gak usah lah gawe loro. Ora efektif, ora efisien. Wis gawe semua orang unik dengan dirinya sendiri, dan justru itu sepemahaman saya, nanti kita pulang kembali ke Tuhan bawa novelnya masing-masing kok. Novel perjalanan hidupmu masing-masing. Maka bikinlah novelmu yang menarik, yang baik, yang bagus, sehingga nanti masuk ke perpustakaan Tuhan, taruh di rak yang baik. Bayangannya gitulah. Jadi untuk urusan perbedaan itu keniscayaan, tidak akan pernah bisa dihilangkan. Bagaimana kebijaksanaan kita memahami perbedaan itu menjadi sesuatu yang menumbuhkan, bukan sesuatu yang menghancurkan. Itu aja mungkin yang jawaban saya. Perasa tepuk tangan rapopo, ragu-ragu, santai aja. Bumi datar, Allah. Setahu saya kitab, kalau Anda membayangkan orang dulu taunya bumi itu datar, sekarang tahu bulat. Sepengetahuan saya, buku tertua yang sudah menulis bahwa bumi itu bulat itu buku Surya Siddhanta dari Vedic itu, dari malah kalau agama jadi budaya Hindu jadinya, tapi dari peradaban Vedic itu Surya Siddhanta sekitar 34 sebelum Masehi itu sampai sekarang tulisannya masih ada, mengatakan bumi itu bulat. Dan setahu saya peradaban dulu banyak yang mengatakan bumi itu bulat. Ojo ngomong modern tok. Dan aku ngasih dinesoni wong ya tentang perdebatan bumi itu datar atau bulat itu. Ya bumi itu bulatnya gini. Kalau gunduan itu, maksudnya apa? Sampai tadi bilang lihatnya gunduan tuh. Ada gunung, ada lembah. Anda membayangkan bola biliar. Bumi itu halusnya kalau digedein segede bola biliar, itu lebih halus daripada bola biliar. Jadi munggah medun iki sithik banget dibandingkan bulatnya itu. Untuk membuktikan sederhana. Siapa di sini pendukung bumi datar? Gak ono ya, oke lah. Akulah pendukung bumi datar misalnya. Bumi datar kalau ditanyain gimana matahari itu terjadi? Bumi datar ngomongnya gini, matahari itu terjadi seperti spotlight, dia cuman gedenya sekitar 5 km diameternya, dia ngelilingi bumi gini nih, datar. Kelilingnya bukan ngelilingi bumi bulat, kelilingnya gini, teorinya bilang. Jadi mubeng neng dhuwure piring gini gitu. Teorinya gitu. Kalau bumi bulat mengatakan matahari itu gini, bulan itu memutari buminya gitu. Nah, membuktikannya sederhana. Kalau matahari muternya kayak piring ini tadi, dia tidak akan pernah tenggelam di horizon. Dia pasti menjauh, kecil-kecil, lama-lama hilang. Mendekat lagi, lama-lama jauh menghilang. Kalau dia tetap gede dan tenggelam ke horizon, misalnya di pantai. Di pantai buminya menjauh atau tenggelam mataharinya? Tenggelam, lama-lama tenggelam di horizon, atau mengecil terus jauh, terus gede lagi gitu, atau tenggelam?
tenggelam itu hanya bisa terjadi kalau bumi bulat. Nek orang kecil kan mesti menjauh gitu. Nah, bumi itu, jadi sepemahaman saya, dari pengetahuan saya, bumi itu bulat. Tapi, tak ngomong tapi kenapa Quran ngomongnya sangat general. Saya bisa membuat argumentasi di mana bumi itu datar. Ya. Ada yang namanya, bahasa Indonesianya apa ya? Dalam teori relativitas mengatakan bahwa ketika kita bergerak mendekati kecepatan cahaya, panjang itu bisa menjadi semakin pendek, waktu itu bisa melambat. Kalau saya bergerak mendekati kecepatan cahaya mengarah ke bumi, buminya jadi kelihatan seperti piring. Tidak akan ada ketebalannya, karena ketebalannya menciut, karena kecepatan saya seperti mendekati kecepatan cahaya. Jadi bumi yang bulat ini pun dari sudut pandang tertentu ini bisa jadi datar. Jadi nggak mudah kita ngomong benar atau salah. Kita ngomong benar salah itu harus jelas dulu, frame of reference harus jelas dulu kita dari sudut mana mandangnya. Kalau sudut pandangnya dari sudut pandang manusia, bumi itu bulat. Kalau dari sudut pandang misalnya ngomong malaikat itu seperti cahaya, dari sudut pandang cahaya, bumi itu yo iso kok bentuknya kaya ngopo wae ora masalah. Karena cahaya itu sendiri tidak mengalami waktu ya. Cahaya kita lihat 3 detik, dia jauhnya segini. Kalau manusia hidup dari kecepatan cahaya, seperti cahaya, gak ono yang namanya waktu. Bahkan dunia pun tidak selebar ini, dunia hanya setitik, seperti 1 titik. Betapa dunia ini masih sangat-sangat buta kita lihat. Dan fisika matematika yang mempelajari jagat raya ini maksimal hanya 4% dari jagat yang bisa dipelajari. Wis gaya 4% gitu. Ya Allah. Kita ini manusia itu pengetahuannya masih amat sangat rendah. Jadi menjawab apakah bumi datar atau bulat, Anda mencari kebenaran yang paling benar. Saya tanyain gini berarti. Bumi bulat atau datar dari sudut pandang siapa? Dari sudut pandang manusia. Manusia yang bergerak pada kecepatan berapa? Mendekati kecepatan cahaya, arahnya kemana? Pada Euclidean space atau non Euclidean space? Jawabannya beda kabeh kuwi. Piye? Anda pikir realitas hanya satu ini? Realitas amat sangat banyak realitas itu. Saya belum ngomong multidimensi, saya belum ngomong string teori, ruwet rakaruan. Jadi orang sains sendiri nggak bisa ngomong ini yang paling benar. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Bukan mencari kebenaran, bukan memastikan kebenaran, tapi bergerak ke sesuatu yang lebih benar. Karena kebenaran yang kita pahami, setahu saya, adalah kesalahan yang belum kita pahami ketika pengetahuan kita menjadi lebih luas. Itu saya memahami dari ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukkan jalan yang benar. Berarti dewe ki salah terus toh. Kan gitu, saya mikirnya tadinya, lu ki urung bener-bener sholat ono tunjukkan jalan yang benar terus, tunjukkan jalan yang lurus terus. Tapi ternyata kebenaran itu bukan seperti pilihan ganda. Kalau A bener, B salah, kalau B bener, C salah, enggak gitu. Kebenaran itu semakin presisi. Kalau tadinya tahu kilometer, semakin presisi jadi meter, semakin presisi jadi sentimeter, jadi milimeter, jadi mikrometer, jadi nanometer, jadi mikro nanometer, pikometer, femtometer, atometer, semakin presisi. Jadi manusia tidak mungkin bisa mengetahui semua alam semesta, jadi kita perlu bergantung kepada Tuhan untuk bisa menggait kita dalam semua perjalanan kehidupan kita. Hanya Tuhan sandaran hati. Itu tadi lagunya. Semoga menjawab nggih. Jadi bener apa salah tergantung gue pengen piye ngono wae. Iso dibenerke iso disalahke kabeh soalnya. Oke, matur nuwun.